Pada saat Rasulullah berusia 35 tahun, Ka'bah mulai menunjukkan tanda-tanda lapuk akibat usia dan cuaca yang terus menggerusnya. Bangunan suci itu menjadi perhatian besar kaum Quraisy. Sebagai pusat peribadatan dan simbol kehormatan, Ka'bah tidak bisa dibiarkan dalam keadaan yang memprihatinkan. Di tengah rapat besar yang diadakan oleh para pemuka Quraisy, Abu Umayyah bin Mughirah berdiri dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, Ka'bah adalah amanah nenek moyang kita. Jika kita tidak segera memugarnya, kita telah mengabaikan kehormatan yang diwariskan kepada kita." Semua orang sepakat, namun mereka juga menyadari bahwa pemugaran rumah Allah ini tidak bisa sembarangan. Maka salah seorang dari mereka angkat bicara, "Biarlah kita memugar Ka'bah dengan harta yang halal saja. Jangan gunakan hasil dari riba, pelacuran, atau kezaliman." "Benar," seru yang lain, "hanya dari sumber yang suci untuk rumah yang suci." Pekerjaan dimulai dengan membongkar bangunan lama. Setiap suku Quraisy diberi bagian tertentu untuk dikerjakan. Awalnya, suasana penuh semangat dan kebersamaan. Mereka bekerja bahu-membahu, saling mendukung satu sama lain. Namun, suasana damai ini berubah ketika pembangunan mencapai tahap peletakan Hajar Aswad, batu hitam yang memiliki kedudukan sangat mulia di kalangan mereka. Masing-masing suku merasa memiliki hak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Pemimpin dari setiap suku berdiri, mengajukan alasan mengapa sukunya yang paling layak untuk mendapatkan kehormatan itu. "Kami adalah suku terhormat yang telah menjaga Ka'bah selama bertahun-tahun," teriak salah satu pemimpin suku. "Tidak, kami lebih layak. Kami memiliki sejarah panjang dengan Ka'bah," balas pemimpin suku lainnya dengan nada keras. Pertengkaran pun pecah. Suasana yang awalnya damai berubah menjadi tegang. Para pemimpin suku mulai saling memaki, bahkan beberapa orang sudah menghunus pedang mereka. Darah bisa saja tumpah di tanah suci jika pertikaian ini tidak segera diselesaikan. Dalam keadaan yang semakin memanas, Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi, seorang pemimpin yang dihormati karena kebijaksanaannya, berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Wahai kaum Quraisy, jangan biarkan darah tumpah di depan rumah Allah. Marilah kita sepakat untuk menyerahkan keputusan ini kepada orang pertama yang memasuki Masjidil Haram melalui pintu ini." Semua orang terdiam, merenungi usulan tersebut. Setelah beberapa saat, mereka mengangguk setuju. "Baiklah, kita serahkan pada kehendak Allah siapa yang akan masuk pertama kali," kata salah satu pemimpin suku. Mata mereka semua tertuju ke arah pintu Masjidil Haram. Dengan penuh harap dan cemas, mereka menunggu siapa yang akan muncul. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar, dan muncullah seorang pria yang mereka kenal dengan baik, Muhammad bin Abdullah, yang dikenal sebagai Al-Amin, si terpercaya. "Itu dia, itu Muhammad Al-Amin. Kita semua setuju dia yang memutuskan," seru salah satu dari mereka. Rasa lega menyelimuti hati semua orang. Tidak ada satu pun yang merasa keberatan dengan keputusan tersebut, karena mereka tahu Rasulullah adalah sosok yang jujur, bijaksana, dan adil. Setelah mendengar permasalahan mereka, Rasulullah merenung sejenak. Beliau memahami betapa pentingnya Hajar Aswad bagi semua suku dan betapa besar potensi konflik jika keputusan ini salah diambil. Dengan suara tenang beliau berkata, "Bawakan aku selembar kain." Mereka segera membawa kain yang diminta. Rasulullah meletakkan Hajar Aswad di tengah kain itu, lalu berkata, "Setiap pemimpin suku, peganglah sudut kain ini dan angkat bersama-sama." Para pemimpin suku saling berpandangan. Keputusan ini sangat bijaksana karena tidak memberikan keistimewaan pada satu suku saja. Mereka pun serentak mematuhi perintah Rasulullah. Dengan hati-hati mereka mengangkat kain tersebut, membawa Hajar Aswad mendekati tempatnya. Ketika batu mulia itu sudah hampir sampai di tempatnya, Rasulullah sendiri yang mengambilnya dengan kedua tangannya yang mulia dan meletakkannya di posisi semula. Semua orang menyaksikan dengan kagum. "Alangkah bijaksananya dia," bisik salah seorang pemimpin suku. "Dia benar-benar Al-Amin,
jawab yang lain dengan nada penuh hormat. Keputusan Rasulullah membawa kedamaian yang sebelumnya hilang. Tidak ada suku yang merasa direndahkan atau diistimewakan. Semuanya merasa dilibatkan dalam proses tersebut, sehingga kehormatan mereka tetap terjaga. Seusai peletakan Hajar Aswad, Abu Umayyah menghampiri Rasulullah dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Wahai Muhammad, keputusanmu telah menyelamatkan kami dari pertumpahan darah. Engkau benar-benar diberkahi dengan kebijaksanaan. Rasulullah hanya tersenyum dengan rendah hati. Ini semua adalah kehendak Allah. Kita hanya berusaha menjaga kedamaian dan kehormatan Ka'bah. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kebijaksanaan, keadilan, dan kerendahan hati adalah kunci untuk menyelesaikan konflik. Rasulullah, meski belum diangkat menjadi nabi saat itu, sudah menunjukkan sifat-sifat mulia yang membuatnya layak menjadi teladan bagi umat manusia. Peristiwa pemugaran Ka'bah ini tidak hanya memperlihatkan kebesaran akhlak Rasulullah, tetapi juga bagaimana Allah telah mempersiapkan beliau untuk menjadi pemimpin umat. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini untuk selalu menjunjung tinggi keadilan dan kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan kita. Sejak kecil, Muhammad bin Abdullah adalah sosok yang berbeda dari anak-anak seusianya. Meskipun lahir dan tumbuh di tengah masyarakat yang diliputi oleh kerusakan moral, penyembahan berhala, dan budaya jahiliyah yang gelap, kepribadiannya tetap bersinar, menonjol seperti bintang di malam yang kelam. Sejak dini, Allah telah mempersiapkan beliau untuk misi besar yang kelak akan diembannya sebagai Rasul terakhir. Setiap gerak-geriknya menunjukkan tanda-tanda kebijaksanaan dan keluhuran hati, sehingga masyarakat Mekah memberikan gelar Al-Amin, yang artinya yang terpercaya. Di tengah-tengah suku Quraisy, menyembah berhala adalah tradisi yang mendarah daging. Hampir setiap keluarga memiliki berhala di rumah mereka, yang dihiasi dan disembah dengan penuh takzim. Namun Nabi Muhammad muda memiliki pandangan yang berbeda. Sejak kecil hatinya sudah menolak keras penyembahan berhala. Di Mekah, kerusakan moral seperti perzinaan, perjudian, dan minuman keras adalah hal yang biasa. Suatu hari, beberapa pemuda mengajak Nabi Muhammad muda untuk menghadiri sebuah pesta di mana mereka akan berjudi dan minum-minum. Muhammad, kau terlalu serius. Mari ikut bersama kami malam ini. Kita akan bersenang-senang, kata salah satu dari mereka. Namun dengan penuh kelembutan, Nabi Muhammad menjawab, aku menghargai undangan kalian, tapi aku tidak bisa. Hati ini tidak pernah merasa damai dengan hal-hal seperti itu. Malam itu, keinginan untuk melihat seperti apa pesta yang dihadiri masyarakat sempat terlintas di benaknya. Aku hanya ingin tahu apa yang mereka temukan dalam kegembiraan semu ini, pikirnya. Ketika kakinya mulai melangkah menuju tempat pesta, tiba-tiba Allah membuatnya tertidur lelap di tengah perjalanan. Ia terbangun keesokan paginya dengan hati yang bersyukur, merasa bahwa Allah telah melindunginya dari hal yang sia-sia. Muhammad kecil adalah sosok yang banyak merenung. Ia sering menyendiri di tempat-tempat sunyi, jauh dari keramaian kota. Di bawah langit malam yang penuh bintang, ia seringkali memandang luasnya cakrawala dan bertanya dalam hati, siapakah yang menciptakan ini semua? Bagaimana semuanya bisa ada dengan begitu sempurna? Di suatu malam, ketika ia duduk sendirian di atas bukit yang menghadap ke Ka'bah, ia berbicara dalam hati, ya Allah, aku tahu Engkau ada di balik semua ini. Kaulah pencipta langit dan bumi. Namun, mengapa manusia menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa? Tunjukkan aku jalan yang benar, wahai Tuhan yang Maha Kuasa. Meskipun suka menyendiri untuk merenung, Nabi Muhammad bukanlah sosok yang mengisolasi diri. Dalam pergaulannya dengan masyarakat, beliau dikenal sebagai pribadi yang lembut, jujur, dan dermawan. Beliau sering membantu orang-orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Suatu hari, seorang wanita tua datang ke pasar Mekah. Ia membawa sebuah kantong besar berisi biji-bijian, namun tidak ada seorang pun yang bersedia membantunya. Nabi Muhammad melihat hal itu dan segera menghampirinya. Ibu, biar aku yang membantu membawa barangmu. Wanita tua itu terkejut. Anakku, kenapa kau ingin repot-repot membantuku? Kau masih muda dan tampaknya kau bukan orang miskin.
Nabi Muhammad tersenyum hangat. Aku hanya ingin menolong ibu. Setiap kebaikan adalah amanah dari Allah. Setelah sampai di rumah wanita itu, ia berkata, terima kasih anak muda. Sungguh jarang aku melihat pemuda seperti dirimu. Kejujuran dan keadilan Nabi Muhammad membuatnya dihormati oleh semua orang, baik yang miskin maupun yang kaya, baik yang muda maupun yang tua. Gelar Al-Amin diberikan kepadanya bukan tanpa alasan. Beliau sering dimintai pendapat dan dijadikan penengah dalam berbagai perselisihan. Di suatu pagi, dua orang saudagar berselisih tentang jumlah barang yang telah diperjualbelikan. Salah seorang berkata, Muhammad, kami tidak bisa mencapai kesepakatan. Bisakah kau membantu kami menyelesaikan masalah ini? Dengan penuh kesabaran, Nabi Muhammad mendengarkan kedua belah pihak. Setelah memahami permasalahan, beliau berkata, keadilan adalah kunci perdamaian. Mari kita hitung kembali barang yang telah diperjualbelikan dan kita akan menemukan solusinya. Kedua saudagar itu setuju dengan keputusan beliau dan meninggalkan tempat itu dengan rasa puas. Nabi Muhammad menjadi teladan yang baik bagi pemuda di zamannya. Beliau menunjukkan bahwa seseorang bisa tetap menjaga kehormatan dan moralitas meski hidup di tengah lingkungan yang penuh kerusakan. Seorang pemuda Quraisy pernah bertanya kepadanya, Muhammad, bagaimana kau bisa tetap teguh dengan prinsip-prinsipmu sementara orang-orang di sekitar kita larut dalam kemaksiatan? Nabi Muhammad menjawab dengan bijaksana, hati kita adalah cerminan dari apa yang kita percayai. Jika kita menjaga hati kita tetap bersih, maka kita akan mampu menolak godaan duniawi. Allah selalu bersama orang-orang yang menjaga dirinya. Sejak kecil hingga dewasa, setiap peristiwa dalam hidup Nabi Muhammad adalah bagian dari rencana besar Allah untuk mempersiapkannya menjadi Rasul. Kebenciannya terhadap berhala, kesederhanaannya dalam hidup, kecintaannya pada keadilan, dan kasih sayangnya kepada sesama adalah bukti bahwa Allah telah menanamkan nilai-nilai luhur dalam dirinya. Setiap langkah hidupnya menjadi pelajaran bagi umat manusia. Akhlaknya yang mulia dan kepribadiannya yang menarik menjadi teladan yang terus dikenang sepanjang zaman. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa meskipun seseorang hidup di tengah kerusakan moral, ia tetap bisa menjaga integritas dan iman dengan memegang teguh nilai-nilai kebenaran.